Lihat nih teman-teman, bahasa Melayu versi Malaysia rancu kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Nih sengaja kita screenshot videonya dari media sana ya. Ini kalimatnya, sokongan emosi mangsa letupan Putra Heights. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita artikan nih, dukungan emosional untuk para korban ledakan Putra Heights. Jelas berbeda kan guys? Kita bahas di sini kata mangsa. Dalam bahasa Indonesia sering kita gunakan untuk kalimat denotasi dan konotasi. Misalnya nih, dalam kalimat denotasi yang sering digunakan untuk hewan. Contohnya, tikus merupakan salah satu mangsa ular. Tikus itu mati karena dimangsa ular. Terus dalam kalimat konotasi gimana teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Contoh dalam kalimat konotasi seperti ini. Sepeda motor yang tidak memakai kunci ganda sering menjadi mangsa pencuri. Seperti itu teman-teman. Dalam bahasa Indonesia itu ada namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Makanya bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu versi negara tetangga kita. Walaupun ada persamaan gitu. Orang Indonesia masih merasa rancu apabila membaca kalimat dari tulisan bahasa Melayu versi negara tetangga. Benar nggak? Yuk kita react video ini. Jadi kau pandai lah cakap Indonesia. Boleh? Boleh. Cakap bahasa Indonesia. Contohnya macam ni. Aku bisa banget ngomong pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat bedanya. Nah, jadi tinggal hanya diubah dikit aja. Nah, kalau sedikit, jadinya dikit. Kalau misalnya sama-sama, jadinya kalau di Malaysia sama-sama. Sama-sama. Nah, kalau misalnya terima kasih. Nah, kalau di Indonesia makasih. Makasih. Bentar ya, kata Bang ini terima kasih dalam bahasa Melayu. Terus dalam bahasa Indonesia makasih katanya. Kamu nggak sepenuhnya benar Bang. Dalam bahasa Indonesia juga disebut terima kasih. Kalau bahasa keseharian orang Indonesia sebagian ngucapin makasih gitu. Oke, kita nggak ada maksud apa-apa kok. Cuman ngasih tahu aja yang sebenarnya, ya enggak? Oke, kita lanjut. Tinggal diubah dikit aja. Tinggal diubah dikit aja. Gitu kan. Gampang deh. Orang Indonesia mau belajar bahasa Malaysia, nggak lama pasti pintar. Begitu juga sebaliknya, orang Malaysia mau ngomong bahasa Indonesia, asalkan rajin nonton sinetron aja, lama-lama nanti pintar dia. Nah, kalau hanya bahasa nasionalnya mah gampang. Tapi kalau Indonesia itu kan luas, ada banyak bahasa-bahasa daerah yang setiap daerah tuh kalau kamu pergi ke situ bahasanya memang sulit. Nggak usah jauh-jauh lah, Jawa aja lah. Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat itu udah beda banget. Jawa Surabaya, aku bisa. Walaupun nggak bisa-bisa amat, tapi aku ngerti gitu. Mereka ngomong apa itu aku paham. Nah, kebetulan abang aku itu dia kan nikah sama orang Bumiayu, Jawa Tengah, nah gitu kan. Nah, pas pergi ke Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya betul-betul halus dan betul-betul udah beda gitu sama yang di Jawa Timur. Nah, itu udah bikin aku ya susah ngerti. Nah, gitu. Kalau pergi ke Jawa Barat bagian Cilacap, wah lebih kental lagi. Nah, itu baru Jawa. Belum lagi Madura Bangkalan sama Madura Pamekasan Sumenep. Itu udah beda, slangnya itu beda, logatnya beda. Apalagi kalau misalnya pergi ke timur lagi, apa ya namanya tuh? Kangian. Nah, Pulau Kangian, wah itu lebih parah lagi cuy. Kalau di situ mah aku kayaknya harus belajar dari nol lagi tuh. Nah, itu baru Jawa, baru Madura. Nah, apalagi kalau misalnya pergi ke Sulawesi lah. Wah, Sulawesi. Banyak kamu harus belajar bahasa baru, bro. Nah, kalau di Malaysia, kamu daripada Johor sampai ke Perlis, ya kan? Walaupun beda, itu yang beda itu cuman slangnya, logatnya aja yang beda. Nah, kalau udah yang bahasa biasanya itu ya
gampang gitu kita masih bisa ngerti gitu. Nah, tapi kalau slangnya, nah itu memang beda lah. Nah, kayak bahasa utara sama bahasa selatan, nah slangnya aja yang beda. Tapi tetap masih bisa dipahami, nah gitu. Tapi kalau Indonesia, kamu orang Jawa, ya kan? Kalau nggak ngerti ngomong Madura, pergi ke Madura, semaput. Apalagi misalnya nih, kamu orang yang memang lahir di Betawi, nah orang Betawi gitu kan, orang Betawi. Terus kamu pergi ke Sumbawa, bahasa Sumbawa, atau pergi ke Lombok, bahasa Lombok, atau pergi ke Ternate Tidore, itu bahasanya betul-betul udah lain. Jadi kalau diikutkan bahasa Indonesia itu ribuan guys, ribuan. Jadi ya memang sulit. Nah, untungnya ada bahasa nasional. Kamu ngomong aja bahasa nasional, mau pergi kemanapun satu Indonesia, orang semuanya bisa. Nah, sama kayak di Malaysia. Janji kamu bisa ngomong bahasa KL, mau pergi kemanapun, udah bisa. Walaupun misalnya kamu pergi ke Negeri Sembilan, bagian mana tuh, yang ada di Rembau. Nah, kalau di Rembau, bahasa Minangnya itu betul-betul udah kayak di Sumatera gitu kan. Wah, Pedas, Linggi, Rembau, terus Sungai Layang, ke depannya lagi. Nah, itu bahasanya itu betul-betul bahasa Minang yang kayak ada di Sumatera. Nah, itu aku pun nyerah gitu. Oke. Oke, teman-teman, memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Oke. Halo, hari ini aku nyatakan diri sebagai Duta Australia untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ini belum jadi jabatan resmi, tapi aku bakal kerja keras buat ngehidupin lagi minat belajar bahasa Indonesia di seluruh Australia. Bantuan kalian dalam bentuk apa aja bakal sangat berarti buat aku. Terima kasih dan salam dari Hamid. Kemudian juga kalau dilihat, bahasa Melayu itu hanya salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Kita punya bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Jawa. Jadi pengaruh bahasa asing kepada bahasa kita maupun bahasa daerah kepada bahasa Indonesia itu besar. Nah, ini yang membedakan kita dengan bahasa Melayu yang masih digunakan oleh orang-orang atau kita nyebutnya kerabat kita di Malaysia dan Brunei. Berarti bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kaya dong? Kaya banget. Misalnya gini, kan kayak kemarin tuh kan sempat heboh ya, Malaysia bilang mereka ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dia bilang bahwa penutur bahasa Melayu ada 350 juta orang. 270 jutanya orang Indonesia. Masa urang. Iya, ada orang Indonesia nggak cuma Melayu doang.